Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, video kali ini kita akan membahas mengenai macam cara penyelesaian sengketa perdata, termasuk di dalamnya sengketa bisnis. Pada prinsipnya, hukum perdata itu kemudian menyediakan dua model penyelesaian sengketa. Yang pertama ada namanya non-adjudikasi, dan yang kedua adalah namanya adjudikasi, teman-teman semua. Apa beda adjudikasi dan non-adjudikasi? Bedanya adalah terletak pada apakah model tersebut menghasilkan sebuah putusan atau sebuah kesepakatan. Jika dia menghasilkan sebuah kesepakatan, akta perdamaian dan seterusnya, maka tergolong kepada non-adjudikasi. Namun jika tergolongnya itu menghasilkan sebuah putusan, maka namanya adjudikasi. Ulang ya, ada putusan, adjudikasi. Tidak ada putusan tapi kesepakatan, namanya non-adjudikasi. Nah, non-adjudikasi ini teman-teman semuanya, itu dapat juga kita gunakan istilah lain adalah APS ya, atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, untuk paham lebih lanjut apa itu APS, silakan baca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebenarnya dimulai dari konsultasi, kemudian negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Tetapi teman-teman semuanya, kita akan tunjukkan di sini minimal ada tiga yang saya tunjukkan di sini. Pertama namanya negosiasi. Nah, secara umum, kalau orang bersengketa dengan orang lain, dia bisa saja mendatangi atau membuka komunikasi langsung dengan pihak lawan. Atau dia meminta tolong seseorang untuk menghubungi pihak lawan itu untuk membuka komunikasi. Jadi walaupun si A, ya, si A ini menyuruh B atau minta tolong B untuk menemui C, lalu B berkomunikasi dengan C, namanya bukan mediasi ya, tapi negosiasi. Kenapa? Karena B itu hanya diminta tolong oleh A. Nah, kalau gagal negosiasi gimana Irawan? Biasanya orang akan menggunakan cara dengan adanya pihak ketiga. Nah, jika menggunakan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, namanya mediasi. Tapi kalau menggunakan seseorang yang bertindak sebagai konsiliator, namanya konsiliasi, teman-teman semuanya. Jadi memang antara mediasi dan konsiliasi ini mirip tetapi ada bedanya. Lalu kita lihat yang namanya adjudikasi. Adjudikasi ini ada dua model. Pertama yang namanya pengadilan. Nanti kalau berkaitan dengan bisnis syariah perginya ke pengadilan agama, ya, bisnis konvensional perginya ke pengadilan negeri. Ya. Tetapi bagi mereka-mereka yang mungkin tidak ingin apa namanya penyelesaian sengketanya itu bertingkat gitu ya, atau kemudian tidak ingin diketahui orang, maka alternatifnya adalah menggunakan yang namanya arbitrase. Nah, arbitrase ini kemiripannya dengan pengadilan apa? Dia menyediakan atau menghasilkan yang namanya putusan. Bahkan putusan arbitrase itu final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum banding, tidak ada upaya hukum kasasi, teman-teman semuanya. Namun harus diperhatikan, baca pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di situ dikatakan, arbitrase hanya dapat digunakan apabila di antara para pihak sudah terikat dengan perjanjian arbitrase. Baik yang telah dibuat sebelum sengketa terjadi, dikenal juga dengan istilah namanya factum de compromittindo, atau kemudian pilihan itu baru dilakukan setelah sengketa terjadi, namanya akta kompromis. Tapi yang saya lihat sih memang kalau sudah sengketa baru memilih arbitrase, itu memang agak repot teman-teman semuanya. Kenapa? Karena sepanjang nantinya salah satu pihaknya tidak mau menggunakan arbitrase, ya nggak bisa dipaksakan. Tapi kelebihannya apa? Ketika arbitrase sudah dipilih teman-teman semuanya sebagai model penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri ya dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang mendasarkan pada kontrak, di mana dalam kontrak tersebut
sudah dinyatakan menggunakan arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa. Ini sebagai eh, cuplikan ya teman-teman semuanya. Nanti mengenai apa itu mediasi, apa itu arbitrase, apa negosiasi. Jika teman-teman berminat, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami akan bikin videonya dengan penuh semangat. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap dari Kota Pekanbaru, Riau. Mantap, mantap, mantap.